Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Senin Tiasa dalam sebuah renungan yang akan saya sampaikan dan menuntun langkah kehidupan kita dalam menapaki sepekan ini. Renungan yang akan saya sampaikan saat ini, saya beri topik nilai akhir menentukan di mana kita berada. Bacaan firman Tuhan pada renungan saat ini saya ambil di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Judulnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan tabur di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus sering sekali memberikan perumpamaan berkenaan dengan hal kerajaan sorga. Salah satu yang kita akan renungkan saat ini adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saudara-saudara, apa persamaan antara lalang dan gandum? Persamaannya adalah dia tumbuhan yang sama, yang mirip sekali. Apalagi yang sama, dia tumbuh di tanah yang sama atau di ladang yang sama. Dia juga diberikan kesempatan oleh pemilik ladang untuk tumbuh secara bersama-sama. Tetapi apakah yang membedakan di antara keduanya ini, antara gandum dan lalang? Yaitu nilai akhir atau nilai pada waktu panen. Kalau pada waktu panen, jelas sekali lalang ini tidak punya buah. Di samping itu lalang ini sesungguhnya sangat berbahaya sekali. Waktu saya kecil dulu, saya lewat di ladang yang penuh alang-alang. Maka di bagian bawah alang-alang itu ada bayi alang-alang dan runcing sekali. Kalau kita tidak pakai sandal, bisa luka kaki kita karena ditusuk sama alang-alang ini. Bedanya alang-alang dengan gandum adalah gandum pada akhirnya mempunyai buah. Dan buah ini sangat berguna bagi adonan banyak hal. Apakah itu roti, apakah masakan-masakan yang lain. Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus mengumpamakan sorga, hal kerajaan sorga ini dengan kedua jenis tanaman ini? Karena apa? Karena satu mempunyai nilai kekekalan dan satu tidak mempunyai nilai kekekalan. Nah, kalau kita melihat bahwa ada persamaan yaitu ladang, kalau kita mau bicara ladang itu adalah hati kita. Hati kita adalah ladang yang sangat subur sekali. Apapun yang ditaburi atau ditanami di ladang itu pasti akan tumbuh. Oleh sebab itu, jika kebaikan yang ditanam, ditabur, dikatakan di situ gandum atau ditabur bibit yang baik oleh murid-murid Tuhan Yesus,
Tetapi ada musuh yang bekerja pada malam hari dan juga menabur tanaman yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu hati kita juga terbuka untuk ditanami. Apakah ditanami oleh kebenaran atau ditanami oleh kebusukan, kepalsuan. Oleh sebab itu kita sadar bahwa pada waktu murid-murid atau yang membantu Tuhan untuk mengolah ladang ini berkata, "Tuhan, bagaimana kalau aku cabut saja lalang itu?" Tapi Tuhannya bilang, "Tidak, jangan. Jangan sampai pada waktu mencabut ilalang, gandumnya juga tercabut." Itu menunjukkan bahwa ladang, waktu, kesempatan Tuhan berikan kepada siapapun di dunia ini. Dan Tuhan memberikan hak bebas kepada setiap orang untuk memilih apa yang menurutnya baik. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa kebenaran yang menentukan nilai akhir kita, yaitu tadi diumpamakan gandum, akan menentukan pada saat akhir di mana kita akan dikumpulkan. Tadi dikatakan bahwa semua diberikan kesempatan yang sama, tetapi pada akhirnya ada waktu yang membatasi, di mana ada musim menuai. Disinilah perbedaan yang sangat kontras. Kalau dikatakan bahwa pada waktu menuai ilalang akan dikumpulkan, berkas-berkasnya akan diikat dan dicampakkan ke dalam api. Tetapi di satu sisi gandum akan dipanen dengan sangat baik dan kemudian akan dibawa ke lumbungku, ke lumbungnya Tuhan. Inilah saudara-saudara dua hal yang berbeda di nilai akhir. Tetapi proses diberikan, waktu diberikan sama oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menanam ladang hati kita dengan firman kebenaran Tuhan. Karena firman kebenaran Tuhan ini adalah kekekalan yang kita bawa ke lumbungnya Tuhan atau kerajaan sorga itu. Nah, oleh sebab itu jangan kita cemari bait Allah. Dikatakan kamu adalah bait Allah. Hatimu di mana Tuhan bertahta. Di dalam hatimulah Tuhan tinggal. Oleh sebab itu mari kita buka hatiku kita untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Supaya kita hidup oleh firman kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, marilah kita pastikan nilai akhir dari hidup kita adalah kita bagian dari gandum itu. Bukan bagian dari lalang yang dibakar atau di api kekekalan itu. Tetapi marilah kita menikmati kasih kemurahan Tuhan di sorga yang kekal, di lumbung Allah. Di situ ada sukacita, damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kita bersyukur ada firman yang disampaikan kepada kita. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak hal yang sudah Tuhan ungkapkan berkenaan dengan kerajaan sorga. Dan kami setelah membaca salah satu hal kerajaan sorga seumpama orang yang menabur biji yang baik dan musuh menabur biji yang jahat. Tuhan, kami memilih untuk menjadi bagian biji yang baik atau biji gandum. Karena kami tahu Tuhan, di dalam kesempatan waktu yang Tuhan berikan, kami harus menghidupi kehidupan kekekalan. Sehingga pada waktunya Tuhan akan mengakhiri zaman ini. Atau Tuhan akan memanggil kami. Kami sungguh-sungguh mendapatkan diri kami adalah sebagai gandum yang mempunyai nilai makna dan arti. Dan kami juga akan dikumpulkan dalam lumbungnya Tuhan. Kami percaya dan kami meminta kemurahan-Mu Tuhan. Terus pimpin langkah kami, sertai dan jagai kami. Sehingga ladang hati kami sungguh menghasilkan buah-buah kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua.